Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Pemirsa Al-Hadi, semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian sebelumnya tentang indahnya melantunkan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Maka pada kesempatan kali ini akan dilanjutkan dengan lantunan la ilaha illallah bagian yang kedua. Keutamaan melantunkan kalimah thayyibah la ilaha illallah banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Seandainya kita rajin melantunkan, mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dapat kita rasakan. Yang pertama adalah kalimah la ilaha illallah merupakan harga surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, dengan melantunkan la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama, bahkan dapat menghapuskan berbagai macam dosa dan kesalahan. Untuk itulah rajin-rajinlah kita melantunkan la ilaha illallah. Semoga dosa-dosa kita dari sejak balik sampai sekarang, yang terasa maupun yang tidak terasa, baik dosa yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, mudah-mudahan dengan rajin melantunkan kalimah thayyibah ini, dosa-dosa kita akan berguguran, bahkan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan kalimah thayyibah la ilaha illallah yang ketiga, dengan kalimah la ilaha illallah merupakan zikir yang paling utama. Banyak sekali saudara-saudara zikir-zikir yang dapat kita lantunkan, tapi yang paling utama adalah lantunan la ilaha illallah. Yang keempat, keutamaan kalimah thayyibah la ilaha illallah adalah sebagai pelindung diri kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari siksa api neraka. Untuk itulah marilah kita bersama-sama rajin melantunkan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Dan yang selanjutnya, dengan melantunkan kalimah thayyibah la ilaha illallah adalah merupakan pahalanya paling besar. Tentu kita semuanya berharap mendapatkan pahala, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas amaliyah-amaliyah kita. Di antaranya adalah supaya kita dapat pahala yang besar, rajin-rajinlah mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah berarti keimanan kita sudah kokoh mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu menunjukkan keimanan kita adalah keimanan yang betul-betul kokoh dan tegak, tidak tergoyahkan untuk selama-lamanya.
Yang selanjutnya dengan lantunan la ilaha illallah adalah akan semakin takarub, akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, keutamaannya adalah dengan lantunan la ilaha illallah akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, mudah-mudahan kesalahan-kesalahan dan kehilapan-kehilapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah rajin-rajinlah kita berzikir, rajin-rajinlah kita melantunkan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Apa hikmah daripada melantunkan kalimah thayyibah la ilaha illallah? Seandainya kita mendawamkan, continue, istiqomah membacakan bahkan melantunkan kalimah thayyibah la ilaha illallah, akan ada hikmah-hikmah kepada diri kita yang dapat kita rasakan, yang dapat kita nikmati sebagai orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, akan meningkatkan keimanan kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai usaha, sebagai upaya diri kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan tobat nasuha, taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Kita betul-betul insaf tidak akan pernah mengulangi segala dosa dan kesalahan di masa-masa yang lalu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang masa lalu maupun yang akan datang, mudah-mudahan diampuni. Dosa-dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan, mudah-mudahan Allah mengampuninya dengan lantunan la ilaha illallah. Bahkan dosa-dosa apapun, kesalahan-kesalahan apapun, dengan lantunan ini, kalimat thayyibah ini, maka akan berguguran dan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah hikmah kalimat thayyibah la ilaha illallah mengingatkan kepada kita sebagai hamba Allah, mengingatkan kepada kita sebagai insan, sebagai manusia. Ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Finisnya adalah al-maut, finisnya adalah kematian. Tetapi kalau kita berlomba-lomba mengejar uhrawi, mengejar akhirat, maka finisnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang selanjutnya, saudara-saudara, kalau kita rajin melantunkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka hati kita akan semakin sejuk, maka hati kita akan semakin tenang. Karena hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainul qulub, dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Sesungguhnya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Saudara-saudara, yang selanjutnya hikmah melantunkan kalimat thayyibah la ilaha illallah adalah sebagai bukti bahwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangatlah kecil, kita tidak memiliki apa-apa, bahkan kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara pemirsa Al-Hadi, hikmah selanjutnya melantunkan kalimat thayyibah la ilaha illallah adalah sebagai bukti bahwa diri kita sebagai manusia, sebagai insan, sebagai hamba Allah sangatlah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apa-apa, bahkan kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, pangkat jabatan yang kita miliki, rumah bertingkat, bahkan kendaraan yang mutakhir yang kita miliki, itu semuanya tidak ada apa-apanya kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita sangat kecil. Untuk itulah kita dengan melantunkan kalimat thayyibah la ilaha illallah ini senantiasa kita tawadu, senantiasa kita selalu takarub kepada Allah, memohon ampun kepada Allah untuk tetap istiqomah, selalu mengesahkan Allah dan punya keyakinan tidak ada Tuhan
yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan disekutukan dengan apapun. Allah adalah satu-satunya pemberi rizki. Allah adalah satu-satunya kerajaan, satu-satunya penentu kebijakan hukum di dunia dan akhirat. Untuk itulah kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita pesimis dalam kehidupan ini. Tegakkanlah, kokohkanlah keimanan kita berapapun dan sebanyak apapun berbagai macam rintangan, halangan dalam menegakkan keimanan kita. Tidak boleh kita luntur keimanan kita. Tetap kita istiqomah melantunkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.